Nah, apabila yang lebih banyak masuk ke dalam hati itu pendengaran penglihatan yang haram atau pendengaran penglihatan yang makruh atau pendengaran penglihatan yang tidak ada manfaatnya, bila mana itu yang lebih banyak masuk ke dalam hati, maka hati itu akan menjadi hitam dan gelap. Nah, sebaliknya apabila yang banyak masuk ke dalam hati itu pendengaran atau penglihatan yang sifatnya adalah ibadah, yang sifatnya adalah taat, maka itu menerangi hati seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Wa'lam anna sam'a wal basara babani maftuhani ilal qalbi yasiru ilaih kullu ma yadkhulu minhuma. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya pendengaran dan penglihatan adalah dua pintu yang terbuka kepada hati. Jadilah kepadanya itu hati tiap-tiap sesuatu yang masuk minhuma daripada pendengaran dan penglihatan itu. Jadi artinya pendengaran kita itu akan berbekas, akan masuk ke dalam hati, baik itu mendengar kebaikan atau mendengar kejahatan. Demikian pula penglihatan, baik itu melihat yang baik, maka itu pun akan masuk ke dalam hati, atau melihat yang jahat, maka itu pun masuk ke dalam hati. Pendengaran, penglihatan yang sifatnya adalah dosa, maka itu akan menjadi sesuatu yang hitam di dalam hati. Dan pendengaran, penglihatan terhadap kebaikan, maka itu merupakan cahaya yang masuk ke dalam hati. Nah, apabila yang lebih banyak masuk ke dalam hati itu pendengaran penglihatan yang haram atau pendengaran penglihatan yang makruh atau pendengaran penglihatan yang tidak ada manfaatnya, bila mana itu yang lebih banyak masuk ke dalam hati, maka hati itu akan menjadi hitam dan gelap. Nah, sebaliknya apabila yang banyak masuk ke dalam hati itu pendengaran atau penglihatan yang sifatnya adalah ibadah, yang sifatnya adalah taat, maka itu menerangi hati seseorang. Jadi artinya bahwa kita kadang akan bisa menjaga hati kalau kadang menjaga pendengaran dan penglihatan. Kadang akan bisa menjaga kebersihan hati
terangnya hati kecuali dengan menjaga pendengaran dan penglihatan. Karena pendengaran penglihatan itu merupakan dua pintu yang selalu masuk ke dalam hati. Pendengaran yang baik seperti mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan perkataan-perkataan para aulia, mendengarkan perkataan-perkataan para ulama. Nah, itu pendengaran yang baik. Bila itu masuk ke dalam hati, itu membawa cahaya. Nah, pendengaran-pendengaran yang jahat seperti mendengari gibah, mendengari ilmu yang tidak bermanfaat, apalagi ilmu yang sesat, mendengari hal-hal yang tidak ada manfaatnya, nah maka itu akan membawa kegelapan dalam hati. Yasiru ilai, jadilah kepada hati, kullu ma yadahulu, tiap-tiap sesuatu yang masuk, minhuma, daripada pendengaran dan penglihatan itu. Wa kam min syai'in yasma'uhul insan aw yarahu mimma la yanbaghi yasilu minhu atharun ilal qalbi ta'suru izalatuhu anhu fa innal qalba sari'ut ta'assur bikulli ma yaridu alaih. Berapa banyak dari sesuatu yang mendengar akan dia oleh seseorang atau melihat akan dia oleh seseorang daripada yang tidak sepantasnya. Sampailah daripada sesuatu itu bekas ke dalam hati yang sulit menghilangkannya sesuatu itu dari hati tadi, karena bahwa hati itu cepat berbekas dengan tiap-tiap yang datang atasnya. Dan apabila hati itu sudah berbekas dengan sesuatu, maka sulitlah menghapuskannya dari hati itu. Jadi kalau pendengaran itu sudah berbekas di dalam hati, sulit jadinya menghilangkannya. Nah, penglihatan pun demikian, kalau sudah berbekas di dalam hati, maka dia akan menjadi sulit. Banyak manusia yang sesat disebabkan oleh pendengaran. Oleh karena mendengari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, oleh karena mendengari ilmu-ilmu yang sesat, maka akhirnya berbekas dalam hatinya, lalu sulit menghilangkan dan sesatlah dia. Dan banyak manusia yang sesat gara-gara penglihatannya. Contohnya ada seorang muazzin yang sudah berpuluh-puluh tahun jadi tukang azan di sebuah masjid. Nah, lalu si muazzin ini pada suatu hari azan naik ke menara itu azan. Nah, di waktu azan tadi si muazzin ini ada melihat seorang perempuan. Nah, melihat seorang perempuan, dipandangnya perempuan tadi, lalu masuk ke dalam hatinya dan dia ingin untuk mengambil istri, menyediakan bini perempuan tadi. Nah, sudah tuntung sembahyang, si muazzin tadi mencari di mana rumahnya si bini-bini itu. Nah, ditakuni bini-bini itu di mana rumahnya, di Batamuan. Nah, sekalinya bini-bini itu adalah orang Nasraniyah, orang yang bukan Islam. Tetapi karena di dalam hatinya si muazzin ini sudah berbekas pandangannya kepada perempuan Nasraniyah tadi, maka si muazzin tadi melamar perempuan Nasrani itu
Ujar perempuan Nasrani itu, aku mau menerima lamaran kamu asalkan ikam masuk kepada agamaku. Nah, lalu si muadzin tadi berpikir, biar aku masuk dulu ke agama Nasrani ini. Nah, kayaknya mbak itu kena aku Islam, aku bawainya Islam. Nah, padahal itu adalah godaan daripada iblis. Bakapirlah si muadzin tadi. Bakapir. Begitu kawin menurut caranya orang Nasrani, dan pada malam pertama itu maka si muadzin ini naik ke kamar yang letaknya di atas di sutuh. Nah, begitu sampai di sutuh, kenapa tagalingsir di tangga itu gugur laki-laki tadi dan mati. Nah, akhirnya mati dalam keadaan Nasrani. Nah, kenapa sebabnya terjadi itu? Itu akibat daripada mata. Akibat dari pandangan yang begitu berbekas di dalam hatinya sehingga menghilangkan iman. Nah, banyak juga contoh-contoh hamba Allah yang menjadi baik, yang menjadi mulia dengan sebab mendengar yang baik dan melihat yang baik. Kita ambil contoh Utbatul Ghulam contohnya. Utbatul Ghulam itu adalah manusia yang suka pemabuk, yang suka mabuk-mabukan. Utbatul Ghulam itu asalnya suka main judi. Nah, begitu dia lewat di masjid, lalu mendengar ada orang yang ceramah di masjid itu, tadangar aja. Lewat di masjid, tadangar ada orang ceramah. Nah, akhirnya kenapa isi pengajian ceramah di masjid itu mengetuk hatinya. Nah, dengan itu Utbatul Ghulam jadi tobat dan menjadi orang yang aulia Allah pada akhirnya. Demikian pula Fudail bin Iyad. Nah, Fudail bin Iyad ini seorang perampok. Nah, pekerjaannya merampok kafilah-kafilah yang lewat di kampungnya pada malam hari. Nah, pada suatu hari Fudail bin Iyad ini hendak mendatangi perempuan. Lalu begitu menaiki dinding rumah perempuan itu, perempuan itu membaca ayat Al-Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Itu ayat yang dibaca oleh perempuan tadi. Nah, Fudail begitu mendengar ayat tadi mendengar, Fudail berbekas di dalam hatinya. Lalu Fudail tobat kepada Allah dan menuntut ilmu sehingga menjadi salah seorang aulia besar pada waktu itu. Nah, ini contoh manusia yang baik karena mendengar sesuatu yang baik itu. Ada contoh lagi manusia yang baik karena melihat sesuatu. Ini salah seorang yang sedang musafir. Lalu si seorang musafir ini di padang pasir istirahat singgah. Lalu di waktu singgahnya si musafir ini membuka bekal makanan. Nah, kan roti. Membuka roti. Begitu roti tadi dihidangkan, beberapa potong roti ada. Waktu lingah sedikit si musafir ini datang ada burung. Nah, lalu burung tadi mengambil sepotong roti. Ambilnya oleh burung sepotong roti, terabang burungnya tadi. Lalu jar musafir nih naku iringi burung tuh kemana terabangnya membawa roti ini tuh. Nah, diitihinya, oh ke sana terabangnya. Oh ke situ turunnya si burung tadi, cari. Nah, cari. Sekalinya di situ ada pepohonan. Cari di mana burung tadi menggugurakan roti tadi. Oh, sekalinya di pohon itu ada manusia yang dipasung orang. Manusia dipasung orang di situ ada. Sekalinya burung tuh memberi makani. Nah, burung tuh memberi makani lawan roti yang diambilnya tadi. Nah, lalu si musafirnya begitu melihat kejadian itu, lalu sadar si musafir ini bahwasanya seseorang itu
pasti ada rezeki yang diberikan Allah kepadanya, walaupun dia hidup di tempat nang tersendiri, di tempat nang sunyi, dipasung orang. Tapi kalau umurnya masih ada, maka Allah pasti akan menyampaikan rezekinya dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Jadi burung tadi menyuapi, nang dipasung tadi makan, akhirnya habis sepotong roti itu. Lalu musafir tadi insaf, lalu menuntut ilmu, bertawakal kepada Allah. Nah, gara-gara melihat tadi lalu kuat tawakalnya kepada Allah, bahwa aku hidup ini pasti ada rezekiku yang diberi oleh Allah. Jangankan aku hidup nang di tengah hutan, nang bisa bergerak, bisa bercari ini, orang nang dipasung pun itu Allah memberikan rezeki dengan burung nang menyuapinya. Nah, itu penglihatannya itu menjadikan inya tubat, menjadikan inya insaf, lalu menuntut ilmu dan menjadi seorang waliullah. Nah, itu contoh manusia-manusia yang mengambil manfaat, yang berbekas di hatinya dengan melihat kejadian-kejadian tadi. Wa kam min syai'in yasma'uhul insan aw yarahu mimma la yanbaghi yasilu minhu asarun ilal qalbi ta'suru izalatuhu anhu. Berapa banyak dari sesuatu yang mendengari akan dia oleh manusia atau melihat akan dia oleh manusia dari sesuatu yang tidak semestinya, yang haram, yang makruh, yang ada bermanfaat, sampai daripadanya itu bekas, sampai dari sesuatu itu bekas ke dalam hati, yang sulit menghilangkan sesuatu itu dari hatinya itu. Karena hati ini sari'ut ta'assur, hati ini ya bersangatan cepat berbekas dengan tiap-tiap yang datang atasnya, dan hati selalu menerima, baik yang datang kepadanya nang jahat, hati itu cepat berbekas. Datang nang baik pun cepat juga hati itu berbekas. Nah, kalau hati itu masih bersih. Jadi kalau hati yang masih bersih, macam kekanakan contohnya, itu hatinya masih bersih, apa yang diajari kepada kekanakan itu akan cepat berbekas. Bila diajari kebaikan, dalam hatinya berbekas kebaikan. Diajari kepada anak-anak itu kejahatan, maka dia akan cepat berbekas kejahatan. Hati itu memang tabiatnya, hati cepat berbekas dengan tiap-tiap yang datang atas hati itu. Wa idza ta'athara bi syai'in ya'suru mahwuhu anhu, dan bila mana berbekas sudah hati dengan sesuatu, sulit menghapuskan daripadanya. Sulit menghapuskan daripadanya. Kalau sudah kita mulai kekanakan, sudah diisi dengan hal-hal yang negatif, hati kita mulai lagi halus, diisi dengan hal-hal yang gak ada baik, nah maka itu sulit menghilangkannya, sulit membuanginya. Falyakunil muridu harisan ala hifzi sam'ihi wa basarihi, maka hendaklah seorang yang murid, maka hendaklah orang yang menghendaki kedekatan dengan Allah, maka hendaklah orang yang menghendaki dicintai oleh Allah, harisan bersangatan ingin, ala hifzi sam'ihi atas mendengar, atas menjaga pendengarannya, wa basarihi dan menjaga penglihatannya tadi. Mujtahidan, hal keadaan bersungguh-sungguh, fi kaffi jami'i jawarihi, pada mencegah sekalian anggota-anggotanya, anil azam, daripada dosa-dosa, wal fudul dan yang sia-sia. Menjaga daripada memandang, daripada mendengar dosa-dosa dan yang sia-sia. Nah, menjaga itu kada terlalu sulit, menjaga pendengaran, penglihatan itu, apabila kita kada banyak bergaul, kada sulit. Tapi bila banyak kita bergaul, kita banyak ke tempat keramaian, nah itu kada kau menjaga mata, kada kau menjaga telinga itu.
wal yahdhar minan nazari bi ainil istihsani ila zahratid dunya wa zinatiha fa inna zahiraha fitnatun wa batinaha ibratun. Hendaklah seorang murid tadi, hendaklah seorang yang hendak dicintai Allah tadi takut daripada memandang dengan pandangan mengagumi, dengan pandangan yang mengagumi kepada perhiasan dunia, keindahan dunia dan perhiasan dunia. Memandang perhiasan dunia, memandang kemegahan dunia itu kada dilarang. Kalau kita memandang keindahan dunia, keindahan alam, keindahan apa, itu kada dilarang. Tapi yang dilarang itu adalah mengaguminya. Nah, mengaguminya. Fa inna zahiraha fitnatun, karena zahirnya itu perhiasan keindahan dunia, zahirnya itu adalah fitnah, menggoda. Nah, akhirnya orang itu akibatnya mengagumi keindahan-keindahan itu, akibatnya mengagumi, lalu dia mengejar. Lalu dia mengejar, akhirnya dia lupa kepada Allah, kada ingat lagi keparduan, kada ingat lagi nang wajib, kada ingat lagi nang haram, karena hatinya sudah mengagumi, sudah mengejar apa yang dikaguminya daripada perhiasan-perhiasan dunia itu. Fa inna zahiraha fitnah, bahwasanya zahirnya dunia itu adalah menggoda, fitnah. Wa batinaha, dan batinnya dunia itu, hakikatnya dunia itu ibratun, adalah teladan. Hakikatnya dunia itu adalah pelajaran kepada kita. Jadi jangan hanya memandang zahirnya dunia, maka itu akan bisa menggoda kita, tapi pandanglah dunia itu batinnya. Nah, karena batin dunia itu adalah pelajaran kepada kita, teladan kepada kita. Wal ainu tanzuru ila zahiri fitnatiha, bermula mata yang zahir nih, mata nang 2 biji nih, itu memandang dia kepada zahir godaannya dunia. Wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha, sedangkan hati memandang kepada batin pelajarannya. Nah, itu makanan bagus. Mata ayu je memandang kepada keindahan perhiasan dunia, tetapi hati memandang kepada pelajaran yang ada terkandung di dalam keindahan dunia itu. Jadi mensebuting mata aja nang bapungsi sampai ke hati-hatinya, nah itu dia akan tergoda, akan terfitnah. Tapi kalau matanya memandang kepada perhiasan, sedangkan hatinya memandang kepada pelajaran, nah itu dia akan selamat. Wa kam min muridin, berapa banyak dari murid, berapa banyak orang nang hendak, artinya dekat lawan Allah, sudah beramal, sudah menuntut ilmu, sudah menetapkan wirid sekian. Nah, itu kan murid ngarannya. Nazara ila syai'in min zakhari fid dunya, memandang dia si murid tadi kepada sesuatu daripada perhiasan-perhiasan dunia. Pamala biqalbih, maka dia akhirnya condong dengan hatinya ila mahabbatiha, kepada mencintainya dunia itu, wasa'yi, dan berusaha fi jam'iha, pada menghimpunkannya dunia, wa amaratiha, dan memakmurkannya. Artinya orang itu sebenarnya sudah jadi murid, orang itu sudah menghendaki kedekatan lawan Allah, orang itu sudah hendak menjadi yang dicintai oleh Allah. Ini sudah menuntut ilmu, sudah mengamalkan ini, sudah menghindari pemantang ini. Nah, satu saat dia memandang kepada dunia,
akhirnya dia cenderung kepada mencintainya dan berusaha menghimpunkannya, maka dia terhentilah dalam kehendaknya menjadi orang yang dekat dengan Allah itu. Kan banyak contoh-contohnya manusia yang kayak itu. Dulunya menuntut ilmu, dulunya pak ibadah, dulunya penyembahyang, dulunya banyak wirid. Nah, cuma karena kesibukan dunianya akhirnya ketinggalan semuaan itu. Fayambagi laka ayyuhal muridu an taghudda basaraka an jami'il kainat wa la tanzuru ila syai'in minha illa ala qasdil i'tibar. Maka semestinya bagi engkau wahai orang yang ingin dekat kepada Allah, bahwa engkau itu menahan, mencegah pandangan engkau dari sekalian makhluk-makhluk ini, dan tidak memandang kepada sesuatu daripada makhluk-makhluk ini illa ala qasdil i'tibar, melainkan atas tujuan mengambil pelajaran. Jadi seorang murid yang hendak dicintai Allah itu setiap kali dia memandang kepada sesuatu daripada dunia ini, maka hendaklah dia memandang pandangan yang bertujuan untuk menjadi pelajaran, bukan tujuan untuk mengaguminya. Wa ma'nahu, artinya memandang sesuatu keindahan dunia ini dengan pandangan pelajaran, dengan pandangan i'tibar, antazkura indan nazari ilaiha, bahwasanya kamu ingat ketika memandang kepada ini keindahan dunia, annaha tafna wa tadhhab, bahwasanya itu binasa dan hilang. Nah, itu yang pertama. Setiap kali kita melihat apapun daripada dunia ini, yang pertama yang terlintas di hati kita bahwa itu akan hilang, bahwa itu akan binasa, akan habis. Satu. Yang kedua, wa annaha qad kanat min qablu ma'dumatan. Yang kedua, begitu dia melihat keindahan dunia atau yang lainnya daripada makhluk, nah, ingat ketika memandang kepadanya itu bahwa itu sebelumnya tidak ada. Sebelumnya kan ada. Nang kehebatan ini dahulunya kan ada. Keindahan ini dahulunya kan ada. Wa annahu kam nawara ilaiha ahadun minal adamiyyin fazahaba wa baqiyat hiya. Dan berapa banyak yang memandang kepadanya itu dunia atau makhlukat kainat tadi, seseorang dari manusia, maka manusianya hilang, dia tetap ada. Berapa banyak yang pernah mengunjungi ini, berapa banyak yang pernah menempati tempat ini, orangnya sudah keadaan lagi. Wa annahu kam nadhara ilaiha ahadun minal adamiyyin fadhahaba wa baqiyat hiya. Berapa banyak yang mengunjungi tempat-tempat yang indah, berapa banyak yang mengunjungi sesuatu yang luar biasa, orangnya sudah kada lagi, tapi tempatnya masih ada. Wa kam tawarasaha khalapun an salapin, berapa banyak yang mewarisi akan keindahan-keindahan dunia itu adalah orang yang akan datang daripada pendahulunya. Dahulu tuh ampun arwah kainya, lalu diwaris oleh abahnya, kainya mati, abahnya mati, sekarang inya pulang nang mewarisnya, inya ini pulang kainya mati, pulang anaknya pulang nang mewarisnya. Nah, itu termasuk pandangan yang i'tibar ngarannya. Itu pandangan yang menjadi pelajaran ngarannya. Wa idza nazarta ilal mawjudat, dan bila mana engkau melihat wahai murid kepada makhluk, kepada alam semesta ini,
Fanzur ilaiha, maka pandanglah kepadanya, nazaral mustadilli biha ala kamali kudrati mujidiha wa bari'iha subhanah. Bila engkau memandang kepada ini alam semesta, maka pandanglah kepadanya pandangan orang yang menjadikan dalil dengannya atas kesempurnaan kudrat yang mengadakan dan menciptakannya Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita pandang suatu keindahan, satu keilukan, nah hendaknya keilukan, keindahan yang kita pandang itu adalah kita jadikan dalil atas kesempurnaan, atas kehebatan orang yang menciptakan dan mengadakannya itu. Fa inna jami'al mawjudat, karena sekalian yang ada di alam semesta ini, tunadi bilisani haliha, dia berseru dengan lisan halnya, nidaan yasma'uhu ahlul qulub al-munawwarah, akan seruan yang mendengar seruan itu orang-orang yang punya hati terang, an-nazirun binurillah, yang mereka itu memandang dengan cahaya Allah, an la ilaha illallah al-azizul hakim. Sesuatu yang indah, sesuatu yang hebat itu sebenarnya berteriak dengan teriakan yang hanya didengar oleh orang yang punya hati yang terang. Nah, apa teriakannya? La ilaha illallah al-azizul hakim. Artinya apa? Bahwa tidak ada yang menciptakan ini, tidak ada yang menciptakan aku kecuali Allah yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Nah, apapun yang kita pandang daripada keindahan-keindahan, kehebatan-kehebatan, sebenarnya dia itu bersuara. Dia itu sebenarnya berteriak. Kalau kita punya hati yang baik, kita mendengar teriakannya. Teriakannya apa? Bahwa tidak ada yang menciptakan aku ini selain daripada Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, kemudian paslon, ayat paslon. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.